Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita melanjutkan belajar cahaya dan alat optik tentang lensa cembung dan lensa cekung. Bagian yang pertama adalah lensa cembung. Kalian harus tahu dulu sifat dari lensa cembung, ya. Nah, seperti ini. Ini adalah lensa cembung, ya. Seperti pada materi yang sebelumnya kan kalian sudah tahu bentuk dari lensa cembung, ya. Ini berarti biconvex, dua-duanya cembung, ya. Oke. Nah, pada lensa cembung itu memiliki dua fokus, ya. Fokus satu itu untuk kelengkungan pertama, fokusnya di sini, ya. Kemudian fokus 2 untuk kelengkungan yang kedua, fokusnya di depan, ya. Makanya yang sini dikasih keterangan bagian depan, ini adalah bagian belakang. Pada lensa cembung, sinar bisa datang dari dua arah sehingga terdapat dua titik fokus, ya. Jadi sinar itu bisa dari depan, bisa juga dari belakang. Makanya ada dua titik fokus karena dua kelengkungan, ya. Oke, kita sepakat bagian lensa cembung depan sebagai tempat datangnya sinar, ya. Jadi nanti kalau pada waktu kita melukis disepakati nanti sinar datangnya itu dari bagian depan, ya. Dan bagian lensa belakang tempat sinar dibiaskan, ya. Nah, titik fokus yang berada di depan lensa cembung berarti yang sini, ya. Nah, ini disebut titik fokus maya, berarti yang sebelah sini adalah maya. Dan titik fokus yang terletak di belakang lensa, berarti yang sebelah sini, ya, itu adalah titik fokus sejati atau nyata. Diingat-ingat, kalau yang di depan itu maya, kalau yang di belakang lensa itu sejati atau nyata, ya. Kita sepakat lagi bahwa titik fokus tempat sinar dibiaskan sebagai fokus aktif. Jadi di sini kan yang tempat pembiasan. Berarti fokus aktifnya adalah F1, ya. Yang fokus pasif karena ini tidak dipakai itu berarti F2. Nanti kita bisa melihatnya pada waktu melukis bayangan. Oke, sifat lensa cembung berikutnya. Oke, di sini ada gambar, ya. Lensa cembung itu bersifat konvergen. Apa artinya konvergen? Yaitu mengumpulkan sinar-sinar bias, ya. Karena sinar yang datang melewati lensa cembung selalu dibiaskan menuju satu titik. Kalian perhatikan, ini adalah lensa cembung, ya. Ingat tadi perjanjiannya, bagian depan itu adalah bagian datangnya sinar. Bagian belakang itu adalah bagian tempat pembiasan. Jadi sinar yang datang menuju ke lensa itu nanti semuanya akan dibiaskan ke satu titik fokus, ya. Makanya titik F1 itu adalah titik yang aktif karena yang digunakan. Nah, semua yang dibiaskan, semua yang datang itu akan dibiaskan ke satu titik, satu fokus, ya. Makanya dikatakan bersifat konvergen mengumpulkan. Oke, lensa cembung disebut juga lensa positif karena tempat perpotongan atau tujuan sinar bias selalu terletak di bagian belakang lensa cembung. Jadi perpotongan sinar-sinar bias itu letaknya di belakang. Sehingga fokus lensanya kan sejati ini. Nah, sejati itu nyata. Berarti makanya dikatakan bersifat positif. Lensa cembung itu disebut juga lensa positif. Aturan ruang pada lensa cembung, ya, sama dengan cermin. Cermin juga punya aturan ruang, ya, sama. Nah, ini lensa cembung. Oke. Di mana titik O, di sini adalah titik O itu titik pusat optik di tengah sini, ya. Kemudian ada F1, F2. F1, F2 adalah titik fokus atau titik api. M1 dan M2 itu titik pusat kelengkungan optik, ya. Oke, sekarang aturan ruangnya. Ingat tadi ada kesepakatan bahwa di depan lensa itu adalah tempat datangnya cahaya.
Jadi, kalau tempat datangnya cahaya itu berarti benda harus diletakkan di sini, di depan lensa. Makanya aturan ruangnya antara O dan F2 itu adalah ruang benda yang pertama. Kemudian antara F dan M sampai di sini itu adalah ruang benda yang kedua. Antara M sampai tak terhingga itu ruang benda ketiga. Jadi, nanti kalau meletakkan benda itu harus diposisikan sesuai dengan ruangannya. Misalkan lukis bayangan pada lensa cembung jika benda diletakkan di ruang 2 misalkan. Ya, berarti harus diletakkan di antara F dan M. Nah, yang ruang 4-nya di mana? Di belakang lensa. Berarti seluruhnya di belakang lensa ini adalah ruang 4. Ini adalah ruang bendanya. Ya. Nah, sekarang bayangannya letaknya di mana? Bayangannya di sini, di belakang lensa. Karena tempat pembiasan itu kan ada di belakang lensa. Kalau yang di depan itu tempat cahaya datang, yang di belakang tempat pembiasan. Nah, berarti pembiasannya itu adalah tempat bayangannya. Antara O dan F1 itu ruang bayangan 1. Antara F1 dan M1 ruang bayangan 2. M dan seterusnya itu adalah ruang bayangan 3. Kemudian ruang bayangan 4 ada di mana? Di depan lensa. Ya, di depan lensa seluruhnya ini adalah ruang bayangan 4. Misalkan Bu Cima memberikan benda ya adanya di ruang 2. Nah, sini saya lukis bendanya. Ingat dulu pada cermin itu kan ada rumus nomor benda ya ditambah nomor bayangan ditambah bayangan itu berapa? Anggap aja ini bayangan ya. Nilainya sama dengan 5 ya. Nih, misalkan tadi Bu Cima meletakkan, ini kecoret. Misalkan Bu Cima meletakkan bendanya tadi di mana? Di ruang 2. Berarti ini saya kasih bendanya di ruang 2. Berarti supaya jadi 5 bayangannya harus di ruang 3. Jadi nanti bayangannya itu letaknya di mana? Nah, bayangan harus tahu, bayangan itu di sini. Letaknya di mana? Di ruang 3, berarti di sini bayangannya. Nah, kalau mau ngeceknya ya nanti, seperti itu. Kalau misalkan di ruang 1, ya nanti bayangannya di ruang 4, ya, seperti itu. Kemudian ada jarak O ke F itu adalah jarak fokus, baik OF1 atau OF2 ya. Kemudian jarak antara O ke M itu adalah R. R itu jari-jari kelengkungan ya, satuannya sentimeter. Oke, sinar-sinar istimewa lensa cembung ya. Ada 3. Ini harus dihafalkan karena nanti menerapkan atau melukis bayangan itu menerapkan sinar istimewa ini diambil 2 dari 3. Boleh 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3 ya. Bunyi yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Kalian perhatikan gambar yang di sampingnya. Sinar datang sejajar sumbu utama ya. Kemudian akan dibiaskan menuju titik fokus. Jadi dibiaskan menuju titik fokus ya di belakang lensa di sini. Oke. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif, berarti yang di sini. Sinar datang melalui titik fokus pasif yang kedua. Maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, jika sinar datang itu melalui titik pusat optik di sini O, melalui titik O, maka akan diteruskan tanpa dibiaskan. Berarti langsung diteruskan ya. Diingat 3 sinar istimewa. Oke, berikutnya cara melukis bayangan benda pada lensa cembung ya.
Ini penerapannya ya. Lukis bayangan benda pada lensa cembung jika benda diletakkan pada ruang 3 dan sebutkan pula sifat bayangan yang terbentuk. Oke, kita gambar dulu lensa cembungnya dan sumbu utama berikut dengan titik fokus dan titik pusat kelengkungannya. Benda diletakkan di ruang 3, kan di sini ya, ruang 3. Nah, untuk ngeceknya diterapkan rumusnya nomor benda tambah nomor bayang sama dengan 5. Jadi kalau benda di ruang 3 itu bayangannya nanti harusnya di ruang 2. Kita cek, menerapkan sinar istimewa. Yang di sini yang dipakai sinar istimewa 1 dan 3 ya. Sinar datang sejajar sumbu utama. Sinar datang itu harus mengenai ujung bendanya ya. Nanti akan dibiaskan menuju titik fokus ya. Jika sinar datang itu menuju titik O, titik pusat kelengkungan, akan diteruskan. Nah, di sini ada perpotongan antara dua sinar ya. Antara dua sinar bias. Disinilah terbentuknya bayangannya. Benar, berarti benda di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Nah, keterangannya diingat, bayangan di belakang lensa, ini kan berada di belakang lensa. Sifatnya nyata, nyata itu gandengannya atau pasangannya terbalik ya. Nah, berarti kalau dalam perhitungan SI-nya itu nilainya positif ya. Keterangannya berikutnya, kalau misalkan bayangannya itu nanti, misalkan kalian nanti ada soal, bayangannya itu terbentuknya di depan lensa, maka sifat bayangannya adalah maya. Maya itu pasti berpasangan dengan tegak. Nah, kalau secara perhitungan, SI jarak bayangannya nilainya negatif. Jadi, kalau seperti ini bayangannya bersifat apa? Nah, karena di belakang lensa nyata. Kalau nyata itu pasangannya terbalik, ya. Ukurannya bagaimana? Ternyata kalau dilihat lebih kecil, tadi diperkecil. Oke, lensa yang kedua adalah lensa cekung. Nah, seperti ini adalah lensa cekung. Cekung dua-duanya berarti bikonkaf, ya. Berikut dengan sumbu utama, ya. Titik fokus dan titik pusat kelengkungan. Oke. Harus tahu juga sifat dari lensa cekung, ya. Lensa cekung memiliki dua titik fokus sama dengan lensa cembung. Cuma diperhatikan, ya, Nak, ya. Kalau yang tadi fokus pertamanya di sini di belakang lensa cembung. Kalau yang ini untuk lensa cekung, fokus pertamanya di depan lensa, ya. Fokus 1, fokus 2-nya di belakang lensa. Oke. Karena di sini kelengkungan pertamanya ini berarti fokusnya di depannya. Ini kelengkungan kedua berarti fokusnya juga di depannya. Nah, ini titik fokus aktif itu berarti yang di F1 ya, berada di depan lensa, dan titik fokus pasif itu di belakang lensa. Jadi kebalikan dari lensa cembung ya. Oke. Titik fokus yang berada di depan lensa cekung disebut titik fokus sejati ya. Nah, kalau yang berada di belakang lensa berarti titik fokusnya adalah Sekarang sifat lensa lagi, yaitu yang berikutnya, lensa cekung bersifat divergen, artinya menyebarkan sinar-sinar bias seperti gambar ini ya. Karena sinar yang datang melewati lensa cekung itu selalu dibiaskan menyebar seolah-olah dari satu titik. Nah, kalian perhatikan bagian depan itu adalah perjanjiannya tadi, depan itu adalah tempat sinar datang, bagian belakang itu adalah tempat sinar dibiaskan. Nah, kalian perhatikan jika sinar datang itu mengenai lensa cekung, maka akan dibiaskan menyebar seperti ini, seolah-olah dari satu titik. Makanya dikasih seolah-olah itu dikasih garis putus
putus. Nah, ternyata dibiaskannya menyebar. Nah, lensa cekung disebut juga lensa negatif. Kalau tadi lensa cembung, lensa positif. Kalau sekarang cekung, itu lensa negatif. Karena titik fokus lensa terletak di sisi yang sama dengan sinar datang. Yang aktif ya. Sehingga titik fokus lensa cekung mempunyai sifat maya, seperti ini tadi. Dan bersifat negatif. Ya, ini. Oke, aturan ruang pada lensa cekung. Ya, ini adalah lensa cekung dengan sumbu utama dan titik fokusnya. Bagian depan yang sebelah sini, bagian depan. Ya, kita sepakati ini adalah yang bagian belakang. Oke. Nah, pada lensa cekung itu yang bagian depan itu adalah ruang 4, ya. Nah, beda dengan lensa cembung ya. Lensa cembung kan ruang bendanya yang bagian belakang ruang 4, yang bagian depan 1, 2, 3 ya. Sekarang untuk lensa cekung dibalik. Nah, ruang benda 1 itu ada di belakang lensa antara O dan F2. Ruang benda 2 itu antara F2 dan M2. Ruang benda 3 itu adalah setelah M2 dan seterusnya. Nah, ruang benda 4 itu ada di depan lensa. Jadi, pada lensa cekung, benda itu pasti diletakkan di ruang 4. Oke. Berikutnya untuk bayangannya, karena sinar bias itu yang aktif di F1, dibiaskan dari F1, maka ruang bayangan yang satu yang di sini, ya. Kemudian ruang bayangan 2 yang antara F1 dan M2. Ruang bayangan 3 antara M1 dan seterusnya. Ruang bayangan 4 berarti setelah di belakang lensa cekung, ya. Semuanya ruang bayangan 4. Jadi untuk lensa cekung dan cembung berkebalikan ya ruangannya. Oke, keterangannya di sini pada lensa cekung benda pasti diletakkan di ruang 4. Nah, ruang 4 itu berarti antara F1 ya ruang 4, F1, M1 juga ruang 4, M1 dan seterusnya juga ruang 4 ya. Jika bayangan berada di depan lensa cekung, maka sifatnya maya ya. Ingat kalau lensa itu jika bayangannya itu di depan lensa itu berarti maya, baik lensa cekung maupun lensa cembung. Kalau bayangannya di belakang lensa itu berarti nyata. Ya, kalau maya itu nilai jarak bayangannya bernilai negatif ya. Dan bayangan kalau di belakang lensa itu adalah sifatnya nyata. Jadi bayangannya kalau yang terbentuknya di ruang 4 itu berarti nyata. Kalau nyata itu pasti terbalik. Nah, jarak bayangannya kalau nyata itu bernilai positif. Nah, berikutnya adalah sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Ya, ini juga harus dihafalkan karena ini adalah syarat untuk melukis bayangan. Ada 3 nanti yang diterapkan 2 di antara 3. Boleh 1, 2, 1, 3, 2, 3 ya. Oke, bunyi yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama seperti ini ya. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ini sumbu utamanya. Maka seolah-olah dibiaskan berasal dari titik fokus aktif. Yang aktif kan yang F1 ya. Berarti nanti kalau sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus seperti ini ya. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus F2 ya, yang pasif. Ini F2-nya seolah-olah menuju titik fokus. Nah, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nih ya. Nih. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa di sini ya, atau titik O di sini adalah titik O ya, akan diteruskan tanpa dibiaskan. Oke ya. Oke. Sorry nak, ini ada kesalahan, ini bukan di depan, di belakang ya. Atau kalau biar bingung nggak usah diperhatikan ini ya. Oke. Berikut cara melukis bayangan benda pada lensa cekung ya.
Contohnya seperti ini. Lukislah bayangan benda pada lensa cekung jika benda diletakkan pada ruang antara f1 dan m2. Ya. Lensa cekung semua ruang di depan lensa itu ruang 4. Baik f1, m1 dan seterusnya. Dan sebutkan sifat bayangan yang terbentuk. Ya, ini lensanya. F1 dan M1 berarti nanti bendanya diletakkan di sini, ya. Ingat, baik tadi ruangan yang ada di depan lensa itu semuanya ruang 4 ya, baik F1, M1, O, F1, M1 dan seterusnya. Oke, ini bagian depannya, bagian belakang ya. Benda diletakkan di sini. Ini berarti ruang 4 ya, bukan berarti ini ruang 2 karena untuk lensa cekung semuanya adalah ruang 4. Oke. Menerapkan sinar istimewa. Sinar datang sejajar sumbu utama. Akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus 1. Ya. Kemudian sinar melalui titik O akan diteruskan. Nah, di sini ada perpotongannya. Oke. Nah, ini adalah bayangannya. Ingat kalau bayangan itu letaknya perpotongannya itu ada di atas sumbu utama, maka bayangannya di atas ya. Kalau perpotongannya di bawah sumbu utama, berarti terbalik. Oke ya. Nah, berikutnya sifatnya. Karena letak bendanya itu di depan lensa, nah, sifatnya adalah maya. Sifat lensa itu berkebalikan dengan sifat dari cermin ya nak ya. Kalau cermin kan di depan itu nyata. Kalau lensa itu di depan lensa itu maya. Kalau maya pasti tegak. Ini tegak toh. Kemudian ukuran bendanya lebih kecil, jadi diperkecil. Berikut rumus dari lensa cembung dan lensa cekung sama dengan rumus cermin ya nak ya. Oke, ini rumusnya 1/F 1/SO tambah 1/SI. 2/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Cari M. Nah, yang membedakan ada di sini. P, kekuatan lensa. 1/F itu jika F-nya pakai meter, pakai 1. Kalau 100/F jika F-nya itu adalah sentimeter. Keterangannya ini F jarak fokus, R jari-jari, SO jarak benda, SI jarak bayangan, HO tinggi benda, HI tinggi bayangan, M pembesaran bayangan, dan P kekuatan lensa, satuannya dioptri. Keterangannya ini yang membedakan ya. Kalau lensa cembung itu nilai fokus dan R-nya bernilai positif. Jika lensa cekung, F dan R-nya bernilai negatif. Kebalikan dari cermin ya. Kalau cermin cembung, F dan R-nya adalah negatif. Kalau cermin cekung, F dan R-nya positif. Kebalikan ya. Nah, keterangan berikutnya pada jarak bayangan. Jika SI-nya bernilai positif, maka sifatnya nyata terbalik, sama dengan cerminnya nilai-nilai positif berarti nyata terbalik. SI-nya bernilai negatif, maka maya tegak. Oke. M pembesaran bayangan. Jika hasil M itu kurang dari 1, diperkecil. Jika hasil M-nya itu sama dengan 1, sama besar. Jika hasil M-nya itu lebih besar 1, berarti diperbesar. Ini berikut contoh soal pada lensa cembung. Ini. Sebuah benda dengan tinggi 3 cm berada pada jarak 10 cm dari lensa cembung yang memiliki jarak fokus 6. Tentukan jarak bayangan, pembesaran, tinggi bayangan, kekuatan lensa, dan sifat bayangan. Oke. Penyelesaiannya harus ada diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui tadi tinggi benda 3 cm. Ini tinggi benda HO ya. Kemudian jarak benda 10 cm SO. Kemudian yang diketahui jarak fokus. Fokusnya adalah 6 cm. Sorry, ini salah. Hasilnya adalah fokusnya 6 ya. Oke. Ingat, untuk lensa cembung itu berarti fokusnya positif. Yang ditanyakan jarak bayangan SI, pembesaran bayangan M, tinggi bayangan HI, P, kekuatan lensa, dan sifat bayangannya. Oke, jawabnya yang pertama cari SI, pakai rumus ini ya. 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Dimasukkan nilainya, F-nya adalah 6, SO-nya 10, plus 1/SI. Sama seperti kayak cermin menghitungnya, cari SI berarti 1/10-nya pindah ruas.
penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan ya. Ingat kalau ada pecahan tidak boleh langsung dijumlahkan, penyebutnya harus disamakan. Ini saya balik ya, SI-nya saya taruh di depan, berarti yang ini saya oper ke belakang. Oke, cari SI, ingat tadi harus disamakan penyebutnya, saya samakan 30 ya. 30 bagi 6 itu ketemunya kali 1 5 ya. 30 bagi 10 itu 3 kali 1 3. Berarti 5 dikurangi 3 2/30. Ini masih seper SI, padahal yang ditanyakan SI, berarti dibalik 30/2 ketemunya 15 cm. Berikutnya cari pembesaran bayangan pakai SI per SO ya. Nah, SI-nya tadi 15, SO-nya adalah 10. Ketemunya 1,5. Pembesaran adalah kali ya. Kemudian cari tinggi bayangan pakai rumus pembesaran juga, HI per HO. Dimasukkan M-nya 1,5, HI ditanya HO-nya 3 ya. Cari HI berarti 3 pindah ruas, pembagian pindah jadi perkalian. Jadi ketemunya 4,5 cm. Berikutnya cari kekuatan lensa. Karena fokusnya itu satuannya senti, berarti pakai yang 100 per F ya. 100 per F-nya adalah, oh sorry, ini ada kekeliruan. F-nya itu adalah 6 ya nak ya. 6. Nah, nanti ketemunya adalah, ini salah juga ya. Nah, nanti dihitung berapa ketemunya. Sekitar 14-an. Ya, nanti dihitung ya. Oke, dioptri. Kemudian sifatnya dilihat karena SI-nya nilainya positif berarti nyata. Kalau nyata itu pasangannya terbalik. Ukurannya 1,5 itu lebih besar dari 1, berarti diperbesar. Ini 14, sekian. Ya, satuannya dioptri. Oke, berikutnya contoh dari lensa cekung ya. Sebuah benda tingginya 1 cm berada di depan lensa cekung dengan fokus 2 cm, jarak bendanya 6 cm. Tentukan jarak bayangan, pembesaran tinggi bayangan, kekuatan lensa dan sifat bayangannya ya. Penyelesaiannya diketahui HO 1 cm tinggi bendanya ya. Kemudian jarak bendanya 6 cm. Fokusnya 2 cm. Ingat karena lensa cekung berarti fokusnya nilainya negatif. Oke ya. Ditanyakan ini tadi SIM, HIP dan sifat bayangan. Oke. Rumusnya sama. Cara pengerjaannya sama. Dimasukkan nilainya seper F-nya min 2 sama dengan seper SO-nya 6 tambah seper SI ya. Kalau cari SI, seper SI berarti seper 6 pindah ruas, penjumlahan pindah jadi pengurangan. Seperti ini. Ini Bucima balik, seper SI saya taruh di depan, yang ini dioper di belakang ya. Ini seper 2 min seper 6. Nah, bisa jadi seperti ini, penyebutnya disamakan. 6 dibagi 2 itu 3, kali 1 berarti 3 ya. 6 dibagi 6 itu 1, kali 1 tetap 1. Oke. Min 3 min 1 berarti ketemunya min 4. Karena yang dicari bukan seper SI, SI berarti dibalik min 6 per 4. Ketemunya min 1,5 cm. Berikutnya yang B, cari M, pembesaran bayangan SI per SO. Ada tanda mutlaknya ya. Karena nanti hasilnya pasti positif. Dimasukkan SI-nya min 1,5. SO-nya 6, karena ada tanda mutlak, jadi nanti hasil akhirnya adalah positif. Ketemunya 0,25 kali. Ya. Berikutnya cari tinggi bayangan M, HI per HO. Cari HI, karena cari HI berarti satu harus pindah ruas. Pembagian jadi perkalian ya. Sama caranya. Ketemunya ini. Cari kekuatan lensa. 100 per F ya, karena pakai cm berarti pakai 100. F-nya min 2 ya kan fokusnya. Nanti
100 bagi min 2 min 50 dioptri. Jadi ini menunjukkan lensanya lensa negatif atau lensa cekung. Nah, sifat bayangannya ini ya, karena SI-nya negatif berarti maya. Kalau maya itu tegak. Nah, ukurannya karena kurang dari 1 berarti diperkecil. Oke anak-anak, sampai di sini untuk pembahasan lensa cekung dan lensa cembung ya. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat. Saya akhiri, tetap dipelajari kembali ya nak ya. Dan jangan lupa untuk tugasnya di GC dikerjakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.